Ressa Rizky Rosano mengaku pernah berusaha menemui Denada di Jakarta sebelum kasus ini mencuat. Mereka datang jauh-jauh dari Banyuwangi. Ressa bersama keluarga menunggu hingga 3,5 jam di depan rumah Denada 2 hari berturut-turut. Banyak yang ngomong. Sempat Jadi Sebanyuwangi ini aslinya sudah tahu mulai dulu, Pak. Tapi kan aku harus mengklarifikasi, harus cari tahu sendiri. misal nih Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi, Mbak. Kalau aku diakui, bukan mau pansos, bukan. Ya ada itu jauh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Masih membahas seputar kasus yang melibatkan salah satu selebritis kondang di Indonesia teman-teman ya. Sosok Denada yang dikabarkan telah anak selama 24 tahun. Dan hingga saat ini sosok Denada ini belum muncul juga ke hadapan publik dan memberikan klarifikasinya terkait kabar atau kebenaran apakah Ressa Rizky Rosano merupakan anak kandungnya atau bukan teman-teman. Terlebih dalam mediasi yang dilangsungkan beberapa waktu yang lalu, ternyata pihak Denada absen dalam mediasi tersebut teman-teman. Dengan alasan ada pekerjaan syuting sehingga membuat Denada tidak bisa hadir dalam mediasi tersebut teman-teman. Namun dengan ketidakhadiran pihak dari Denada ini membuat sosok Ressa Rizky akhirnya kembali buka suara teman-teman ya. Dalam konferensi pers terbarunya, pihak Ressa Rizky mengungkapkan kalau tidak ada niatan sedikit pun untuk pansos dalam kasus ini. Untuk numpang populer dalam kasus ini, dikarenakan banyak juga para warganet yang menganggap kalau langkah atau upaya yang diambil oleh Ressa Rizky dalam pengakuannya atau meminta hak-haknya sebagai anak kandung Denada ini tuh teman-teman dianggap hanya pansos saja atau hanya demi popularitas saja. Pihak Ressa Rizky menjawab hal tersebut dan ternyata menurut pengakuan dari Ressa Rizky juga kalau kabar terkait Denada mempunyai anak yang ditelantarkan itu teman-teman sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga Banyuwangi teman-teman. Seperti apa pengakuan dari Ressa Rizky? Mari kita simak beberapa video berikut ini teman-teman ya. Banyak yang ngomong. Sempat Jadi Sebanyuwangi ini aslinya sudah tahu mulai dulu, Pak. Tapi kan aku harus mengklarifikasi, harus cari tahu sendiri. sempat menanyakan ke yang bersangkutan? Enggak. Jadi sebetulnya saya masih ada hubungan elementasi afiliasi hubungan keluarga saya dengan tergugat itu, khususnya dengan Mbak Dena itu. Jadi yang pertama ini yang saya sampaikan, Mbak Dena, saya minta maaf harus mengambil sikap seperti ini, ya. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini, bukan atas inisiasi dan keinginan saya pribadi tidak. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini. Mengambil upaya hukum seperti ini. Itu makanya kalau nantinya terjadi potensial loss yang saya nggak tahu nanti dampaknya gimana terhadap karirnya, itu sebetulnya bukan keinginan saya, bukan kesengajaan saya. Tapi yang jelas siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Itu satu. Aku mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Ya, pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Emilia Kontesa itu. Terus kedua nyoba-nyoba Grab. Ketiga sekarang toko Madura. Misal nih Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi, Mbak. Kalau aku diakui, bukan mau pansos, bukan. Ya ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan. Selama ini kan gitu, Mbak. Soalnya saya cari-cari tahu sendiri. Capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri. Saya tidak pernah ungkap sampai sekarang tidak pernah. Bayarannya ya kalau dari aku sendiri yaitu pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus secara tertulis. Tapi ya kalau mama gimana ya lanjut ke mama aja. Jika memang benar ya, kalau si artis D ini memang adalah ibu kandung daripada si Ressa ini, benar-benar ini adalah hal yang sangat mematahkan hati semua anak di dunia.
ketika tahu bahwa kita nggak diinginkan ibu kandung kita ditelantarkan ibu kandung kita tidak dinafkahi ibu kandung kita, tapi ibu kandung kita bisa menafkahi anak kandungnya yang lain. Sampai benar-benar di titik darah penghabisannya, kayak diperjuangkan kesembuhannya, diperjuangkan biaya hidupnya, sampai segitunya. Sementara kita sendiri harus kerja pontang-panting mati-matian tuh dengan gaji segini, 1,5 juta. Jika memang benar seperti itu ya. Aku juga masih menunggu apakah nanti akan ada tes DNA untuk membuktikan apakah memang benar Resa ini adalah anak kandung daripada si artis D ini. Begini, beberapa kali di acara TV, artis D ini datang sambil nangis-nangis menceritakan bagaimana ibu kandungnya dia itu mendoakan artis D ini, sangat sayang, sangat benar-benar mencintai dia dengan begitu besar. Artis D ini beruntung punya ibu yang menyayangi dia, yang bela-belain, yang mendoakan dia dengan cucuran air mata. Terus gimana dengan nasib Resa? Apakah dia juga didoakan, dicintai dengan sama besarnya? Apakah tidak ada perasaan seperti itu dalam hati artis D ini jika memang benar ya? Itu anak kandungnya? Aku sangat menyayangkan sih. Seharusnya ini waktu untuk rekonsiliasi. Artis D harus meminta maaf sama anak kandungnya kalau memang betul anak kandungnya. Sekali lagi ini disclaimer loh. Ini adalah opini pribadi. Kalau memang benar, sekali lagi aku tekankan, ya, minta maaf sama anak karena sudah menelantarkan, tidak membiayai, tidak didoakan, barangkali juga nggak tahu ya. Beruntung banget artis dia punya ibu yang sayang sama dia, tapi kasihan banget si Resa kehilangan figur ibunya dan merasa mohon maaf ya, dibuang quote unquote. Ya, semoga cepat ada titik terangnya. Kita menunggu tes DNA dan hasilnya supaya ada kejelasan. Sementara proses hukum ini berjalan, semoga Resa juga diberikan ketenangan ya, diberikan juga damai, kebutuhan hidupnya bisa tercukupi juga, karena konon katanya dia berhenti kerja gitu netizen ya. Kita doakan saja yang terbaik. Sahabat sehati, lihat di media sosial setiap hari isinya tentang artis Denada yang katanya tidak mengakui anak kandungnya sendiri selama 24 tahun. Kak Nana di sini bukan membahas tentang gosip. Bicara kalau kita punya luka batin masa lalu atau trauma masa lalu, dia akan terus timbul sampai kapanpun. Kalau si luka batin itu tidak disembuhkan, tidak dibereskan masa lalunya, maka suatu saat nanti dia akan timbul kembali atau muncul kembali di permukaan kehidupan kita. Sehingga seperti kayak bom waktu, mau kapanpun, mau entah 24 tahun atau mungkin 30 tahun, suatu saat nanti dia akan muncul kalau belum dibereskan masa lalu kita. Database masa lalu kita yang punya problem dengan anak atau problem dengan orang tua kita, maka suatu saat nanti meskipun udah 20 tahun, 24 tahun itu nanti akan muncul tiba-tiba. Timbulnya di mana? Saat kita memiliki anak, mungkin kita mengalami sakit keras atau mungkin anak kita mengalami problem yang berat. Database masa lalu kita itu adalah di anak. Nanti timbulnya di anak juga. Kayak seperti cerminan. Aku punya problem masa lalu di bapak contohnya ya. Nanti munculnya di sosok suaminya. Suaminya selingkuh karena pernah bapaknya selingkuh. Atau mungkin kalian pernah punya problem luka batin masa lalu di anak. Ya, contohnya anak tidak diakui, anak diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Suatu saat nanti yang timbul problemnya itu sama, tapi dengan pola yang berbeda. Kasusnya sama, di anak juga. Nah, yang terjadi apa? Anak kalian yang akan mengalami seperti itu. Kenapa ya anak saya mengalami seperti ini? Oh iya, ternyata saya memiliki problem trauma atau luka batin dulu di orang tua. Mungkin di orang tua yang kurang memperhatikan kita. Nanti problemnya di anak. Seperti juga suami atau bapak kandungnya, nanti problemnya di suami. Makanya heran, kenapa ya? Kok aku problemnya di anak? Kok aku problemnya di suami? Seperti kayak karma gitu Kak ya. Sehingga sampai kapanpun dia itu kayak nagih atau menuntut ingin segera dibereskan, ingin segera disembuhkan. Nah sama mungkin dari kasus Mbak Denada ini. Kalau dia tidak diselesaikan masa lalunya, sampai kapanpun itu nanti akan datang meminta pertanggungjawaban. Disinilah seperti kayak bom waktu. Dia harus menyelesaikan. Cara menyelesaikannya gimana Kak? Kalau kalian udah punya problem masa lalu atau punya trauma masa lalu. Satu, kita program releasing aja. Akuin aja. Kalau yang kalian punya problem dengan orang tuanya, dengan anaknya, akuin saat ini. Apa yang membuat kalian ini? Minta maaflah sama orang tua atau mungkin sama anak yang kalian bermasalah zaman dulunya. Akuin, terima, lepasin.
ya, akuin, terima, lepasin. Ketika energimu itu sudah merasa kayak hambar, sudah merasa menerima, sudah merasa memaafkan, merangkul si rasa tidak enak itu, rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati, maka lambat laun yang namanya trauma, yang namanya sakit hati, yang namanya dendam atau luka batin itu lambat laun itu sembuh. Lambat laun itu beres dengan dirinya sendiri. Dan tidak membutuhkan bom waktu seperti itu. Kalian sudah menyelesaikan si problem itu zaman dulu. Tapi kalau kalian belum diselesaikan, itu sama kayak bom waktu. Meminta untuk meledak. Meledak dengan sendirinya atau diledakkan oleh orang lain. Nah, siapapun kalian nih, kalau punya problem masa lalu, kalau punya trauma masa lalu, ayo segera dibereskan sekarang. Daripada meledak nantinya, daripada menjadi bom waktu yang membuat kita malu, yang membuat kita sakit hati ke depannya, maka selesaikanlah dari sekarang. Siapapun itu yang punya masa lalu yang buruk. Semoga Mbak Denada ini ke depannya nanti bisa menerima, mungkin kalau itu memang benar anaknya, terima, rangkul, akui, lepasin. Mungkin kita memang berat untuk melupakan, melepaskan masa lalu yang sangat pahit. Tapi ketika kita bisa merangkul, menerima, lepasin, itu bawaannya enteng ke depannya. Ke kehidupan kita juga enteng. Kita jadi bahagia, kita jadi nyaman hidupnya. Karena yang namanya karma, dia akan nuntut sampai kapanpun sebelum kita membereskan si karma itu. Aku juga setuju dengan kakak ini ya, bahwa kasus Denada Tambunan ini mungkin adalah minta ganti biaya. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih, netizen channel jelasin dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak itu adalah kegagalan orang tua atau wali untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik, kebutuhan emosional, dan psikologis anak secara wajar, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kasih sayang. Nah, sekarang netizen channel ingin mengajak sahabat channel untuk mempelajari gugatan terhadap Denada Tambunan ya, pakai logika hukum bukan perasaan. Jadi di perkara Denada ada 3 penggugat. Pertama adalah pemuda yang mengaku anak kandungnya Denada. Kedua dan ketiga adalah paman dan bibi yang selama ini katanya merawatnya. Sekarang kita fokus ke tuntutan nominal. Jadi di petitum disebutkan ada kerugian material sekitar 2 miliar rupiah. Yang rinciannya adalah biaya hidup sejak bayi sampai usia 24 tahun, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, pangan, papan, sampai kebutuhan sosial. Pertanyaan hukumnya sederhana tapi menentukan. Siapa yang sebenarnya mengeluarkan biaya 2 miliar itu tadi 24 tahun ke belakang? Karena faktanya selama 24 tahun si pemuda tidak diasuh oleh Denada, tapi oleh paman dan bibi. Artinya biaya pendidikan kan katanya sudah sekolah sampai SMA, bahkan pernah kuliah ya. Kemudian biaya makan, tempat tinggal, kalau benar ada ya, keluar dari paman dan bibi bukan dari Denada. Kalau begitu maka secara logika hukum si pemuda bukan pihak yang mengalami kerugian materi langsung. Yang berpotensi merasa dirugikan itu justru paman dan bibi karena telah mengeluarkan biaya pengasuhan. Jadi sahabat cendol, di titik ini narasi anak telantar menjadi tidak sesederhana itu ya. Karena penelantaran anak berarti tidak ada pengasuhan, tidak ada pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan undang-undang tadi yang kita sebutkan di awal. Sementara di gugatan sendiri kan diakui ya bahwa kebutuhan dasar itu tetap terpenuhi kok selama 24 tahun. Nah maka netizen cendol sepakat dengan kakak yang berkomentar ini ya. Gugatan ini lebih tepat dibaca sebagai bukan semata soal pengakuan ibu dan anak, tetapi meminta penggantian biaya pengasuhan yang ditarik mundur 24 tahun ke belakang. Masalahnya dalam hukum perdata, ganti rugi tidak bisa berdiri di atas emosi. Harus jelas siapa yang membayar apa dan kapan dibayar, dan apakah ada kewajiban hukum Denada yang secara nyata dilanggar pada saat itu. Itulah kenapa perkaranya Denada ini tidak bisa disederhanakan jadi cerita hitam dan putih, karena justru di dalam petitumnya sendiri terdapat pengakuan tidak langsung bahwa anak itu tidak hidup terlantar secara faktual. Kok bisa seorang ibu mau menghapus keberadaan anaknya selama 24 tahun dari hidupnya? Bahkan sampai anaknya ini menuntut pengakuan pun, ini kayaknya masih berbelit-belit, ya kan? Kemarin ada manajemennya memberikan pernyataan bla bla bla, ya kan? Padahal sebenarnya simple banget ya. Tinggal mengakui aja kalau memang betul itu anaknya, diakui lagi lah, dirangkul. Wajarlah anaknya ini minta pertanggungjawaban, meminta pengakuan. Karena anak manapun atau kita sendiri pun, kalau kita tahu kalau ternyata yang kita anggap selama ini orang tua kita bukan orang tua kita kandung, kita pasti berusaha cari tahu siapa mak gue. Ternyata mak gue public figure ya, public figure yang selama ini gue anggap sebagai saudara, gue anggap sebagai sepupu, ternyata mak gue.
Kok gue dibuang, kok gue nggak dianggap, kok gue nggak diakui. Kan begitu ya guys ya, wajar anak ini bertanya dan wajar anak ini meminta pertanggungjawaban, meminta pengakuan dari orang tuanya. Apalagi orang tuanya ini seorang public figure yang menghabiskan miliar-miliaran hanya demi kecantikan. Jujur Li, bukannya aku menjudge masa lalu si Denada ya. Kalau misalkan masa lalunya seperti itu, ya berusaha mungkin saat itu menjaga nama baik. Tapi setidaknya seiring berjalannya waktu, seorang ibu itu pasti mengingatkan. Nggak mungkin seorang ibu itu melupakan anak. Nah jadi sekarang menurut aku yang paling simpel dilakukan kalau memang itu anaknya, kalau memang itu betul adalah darah dagingnya, kalau betul itu adalah anak yang pernah dilahirkan, akuin aja. Nggak bakalan mencoreng nama baikmu, nggak bakalan menghilangkan pamormu. Jadi saran aku untuk si Denada dan untuk tim manajemennya nggak usah berbelit-belit pakai surat-surat pernyataan ABCD, nggak perlu say. Ini adalah hubungan ibu dan anak. Silahkan dijumpai anaknya, diajak bicara, ngomong sama keluarga yang selama ini membesarkan, ucapkan terima kasih, berikan apresiasi. Tinggal seperti itu doang kok. Kok kayaknya kesannya kayak dikasih dulu, bukan ranah publik. Kalau bukan ranah publik, kenapa bisa dibocorkan ke publik sehingga timbul opini sana sini? Kalau dulu kan Denada nih mungkin takut namanya tercoreng, masa depannya terganggu, pamornya turun, masa depannya lagi naik daun. Kalau sekarang apa yang mau dijaga? Sekarang apa coba? Apa yang mau dicari lagi di usia sekarang ini? Tinggal perbaiki kesalahan yang dulu, menurut aku ya. Perbaiki aja hubungan yang dulu pernah hancur, sekarang rangkul kembali anaknya. Denada kuwi ternyata duwe anak sing wis umur 24 tahun lho, ditelantarke ora diopeni. Wis lewat ning FYP-mu po durung. Ternyata Mbak Denada itu punya anak sing saiki usiane wis 24 tahun, laki-laki namanya Reza. Nah, dengan spekulasi netizen macam-macam ya guys. Ono sing ngomong, "Oh, makane wingi anake wedok sing lara berobate rada angel kayak penyakit rada parah. Soalnya ada anak lain yang diterlantarkan." Awake dhewe iki ora ngerti yo guys yo. Yo tetep diopeni jenengane anake. Kan ada mbahnya itu. Ada almarhumah ibunya Denada yang merawat dengan uang juganya kan dari Mbak Denada juga. Kita kan nggak tahu yo guys yo. Dan misalnya ada berita seperti itu, yo wes bang, karena aibnya yang masa lalu itu sekarang lagi dibuka sama Gusti Allah. Semua orang itu punya aib masing-masing guys, cuma lagi ditutup karo Gusti Allah, hurung dibuka. Awake dhewe yo duwe aib, nek ana aibe orang lain sing gak terbuka kene iki yo wis benjarke. Urusan dia masing-masing, cara dosa yo disangga dhewe kan gitu. Jangan suka berburuk sangka sama orang lain. Yo cara misalnya kuwi anake tenan yo wis ben, wong yo nyatane diopeni, cara misalnya diakoni yo alhamdulillah kan gitu. Anake lho mirip karo Mas kae ngene-ngene yo wis ben, bapake dhewe ayo karepe, wameh berhubungan mbek sapa yo wis ben karepe. Ya, dudu urusane dhewe pokoke, rasah melu-melu. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa updatean video terkait konflik yang menimpa salah satu selebriti kondang, Mbak Denada teman-teman. Dengan munculnya sosok anak remaja yang mengaku sebagai anak biologis dari Denada yang tidak diurus selama 24 tahun, yang dibiarkan begitu saja selama 24 tahun, dan ternyata hal tersebut menurut pengakuan dari Reza Rizky Rosano sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Banyuwangi kalau ternyata Denada menelantarkan anak pertamanya teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian dengan beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.